Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tubuh sebenarnya dari Pang Yi, Raja Hijau, penguasa penyucian, Dewa Pulau Temporal, Primogenitor Abis, Permaisuri Qianhe, Kepala Istana Dewa Segudang dan Master Primal berada jauh di dalam danau Pulau Hati. Dengan terkekeh, Pang Yi mengangkat harta Eden, dan berkata, "Rekan-rekan, waktu bagi kita untuk pergi." "Tunggu sebentar, Brother Pang Yi." Sebuah suara terdengar. Sue Ying berjubah putih muncul. Sebagai anggota Legiun Penghancuran, dia bisa langsung berteleportasi dari dunia luar. "Dongbo, membawa orang keluar adalah masalah kecil, mengapa kamu bergegas?" Penguasa mengatakan ini sambil tersenyum. Di dunia kultivator, rasa hormat diberikan kepada para ahli. Sue Ying secara alami memerintahkan rasa hormat dengan kekuatannya yang menakutkan. Yang lain memiliki pemahaman yang samar bahwa dengan kecepatan kultivasinya yang cepat, Sue Ying kemungkinan adalah orang dengan peluang terbesar untuk menjadi Dewa Void setelah Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. "Ada masalah kecil yang harus aku masalahkan denganmu. Bisakah kamu melepaskan Forefather Black Devil dari dalam harta Eden?" Sue Ying meminta. Beralih ke Lord Temporal Island, Sue Ying menambahkan, "Lord Temporal Island, aku masih berharap untuk mencari pengertian kamu dalam hal ini. Pembalasan guruku tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan." Petik 2. Lord Temporal Island mengerutkan kening. Ekspresinya masam. Dewa Pulau Temporal marah. Nenek moyang iblis hitam bergantung padanya, apapun yang terjadi. Sekarang Sue Ying telah dengan jelas memutuskan untuk membunuh Forefather Black Devil di tempat terbuka. Dia menggunakan alasan menyelesaikan pembalasan dendam untuk gurunya. Tapi dia mengerti juga, bahwa itu pada akhirnya bergantung pada Kaisar Pertumpahan Darah karena harta Eden adalah milik Kaisar Pertumpahan Darah, dan Lord Temporal Island tidak mengatakan dalam hal ini. Lord Temporal Island mendengus dingin, "Kamu adalah penguasa. Membunuh keberadaan yang kuat adalah menindas para junior, bukan?" Petik 2. "Aku mengatakan sebelumnya bahwa pembalasan yang dimiliki guruku harus diselesaikan." Suara Sue Ying juga menjadi dingin. Dia berinisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Itu memberi respek pada pihak lain. Mungkinkah Temporal Island Lord bahkan menghalanginya jika dia ingin membunuh Forefather Black Devil? Dewa Temporal Island dengan dingin terkekeh, "Kekuatan tempur penguasa Dongbo lebih tinggi dari aku. Di dalam wilayah sejarah Danau Heart Island tetap ada. Kamu dan Pang Yi tidak menderita penghalang dan aku tidak bisa melindunginya." "Sama sekali, tapi pertanyaannya adalah, bisakah kamu membunuhnya?" Petik 2. "Dia punya avatar lain di luar kosmos ini?" Sue Ying mencibir. Dia sudah lama menemukan itu. Dengan menggunakan karma, ia menemukan bahwa Forefather Black Devil hanya memiliki satu tubuh di dalam kosmos ini. Dia tidak dapat menemukan tubuh lain sama sekali. Entah dia bersembunyi di lokasi yang mirip dengan ground awal, atau bahwa dia telah pergi ke kosmos lain. Oh, ada kemungkinan lain, dia tidak punya avatar. Tapi itu akan menjadi lelucon nyata karena Forefather Black Devil hanya berpikir untuk bertahan hidup. Jika dia tidak memperbaiki satu, maka itu akan menjadi kematian semua sama jika Sue Ying membunuh tubuh aslinya. Benar, avatarnya yang lain memang di kosmos lain dan belum kembali sama sekali. Lord Temporal Island mencibir, "Apakah penguasa Dongbo masih yakin akan membunuhnya?" Pang Yi tertawa kecil di sampingnya. Dengan pemikiran, Forefather Black Devil muncul. Karena Sue Ying telah mengandalkan hukum domain untuk secara paksa mengisolasi semua transmisi suara karma dan teknik komunikasi. Dalam domain ini, semua yang dia tentukan adalah hukum, kecuali penguasa lain juga menggunakan wilayah hukum mereka untuk melawan. Namun, semua orang memahami permintaan Sue Ying dan mereka tidak punya alasan untuk menentangnya saat ini. Lord Temporal Island juga tidak memiliki kesempatan untuk mengingatkan Forefather Black Devil. Pulau Temporal. Nenek moyang iblis hitam melihat Dewa Pulau Temporal. Dia kemudian berbalik ke arah kelompok penguasa dan kemudian beralih ke Sue Ying berjubah putih. Itu menyebabkan hatinya tersentak. Namun, karena dia meninggalkan avatar di kosmos lain, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Forefather Black Devil. Sue Ying membuka mulutnya. Suara itu berkibar dengan cepat di sekitarnya.
Forefather Black Devil hanya bisa melihat dunia di depannya, mendistorsi. Penguasa di sekitarnya menemukan bahwa mata Forefather Black Devil telah jatuh linglung. Pada saat itu, mereka mengerti Forefather Black Devil telah dipukul. Dongbo Sueying. Setelah itu, sepertinya Forefather Black Devil sudah sadar kembali. Dia menunjuk ke kekosongan di samping dan meraung, "Kamu ingin membunuhku? Sayang sekali, keberuntungan aku baik. Aku memiliki avatar lain yang terletak di luar kosmos ini, jadi kamu tidak bisa membunuh aku sama sekali. Adapun tubuh ini, haha, jadi bagaimana jika kamu membunuhku?" Petik 2. Hahaha. Hong. Setelah tawa yang keras, Forefather Black Devil tiba-tiba meledak. Mengagumi, Purgatory Ruler berkata, "Kamu sebenarnya bisa memaksa iblis hitam untuk bunuh diri meski dipisahkan oleh kosmos." Avatar iblis hitam bunuh diri terlebih dahulu sebelum tubuh sejatinya melakukan hal ini. Primal Master berkata dengan pujian, "Sungguh menakjubkan." Pada titik ini, ekspresi Dewa Pulau Temporal berubah lebih buruk. "Ini hanyalah sebuah dunia ilusi." Sueying menjelaskan. Dao of Mirage miliknya telah mencapai ranah penguasa. Dalam hal mengendalikan ranah ilusi, ia tak dapat disangkal sebagai yang pertama di kultivator kosmos. Hanya keberadaan kuat yang biasa-biasa saja. Dengan satu gerakan, Sueying telah menyebabkannya jatuh ke dunia ilusi. Tubuh dan avatar sejatinya terhubung melalui ingatan. Karenanya, kedua tubuh telah memasuki dunia ilusi. Sueying kemudian bisa dengan mudah membimbing baik avatar dan tubuh asli Forefather Black Devil untuk bunuh diri satu demi satu. Setelah avatarnya bunuh diri, jiwa dari tubuh sejati akan menjadi unik, yang diketahui oleh Primal Master menggunakan beberapa teknik rahasia. Itulah bagaimana dia menentukan bahwa avatar itu bunuh diri terlebih dahulu sebelum tubuh yang sebenarnya melakukannya. "Ayo pergi, mari kita keluar," Lord Temporal Island dengan dingin berkata. "Pergi." Pang Yi mengangguk. Dia kemudian membawa semua orang dengan teleport keluar dari sisa-sisa sejarah Danau Heart Island. Mencapai langit berbintang di dunia luar, Pang Yi mulai memindahkan sejumlah besar pembudidaya dari dalam harta Eden. The Paragons, keberadaan kuat yang dimiliki banyak dewa dunia dan anak-anak berbakat, hampir semua jenius terkuat dari kultivator kosmos dipindahkan. "Lanjutkan dengan bergerak sesuai dengan rencana sebelumnya," kata Pang Yi. "Ya, Paragon dan keberadaan yang kuat semuanya diakui. Beberapa ratus ahli bertanggung jawab untuk memindahkan yang lain, meskipun mereka tidak bisa tidak berbalik ke Sueying. Mereka bisa merasakan bahwa Monarch Dongbo, yang dulunya adalah tiga nenek moyang istana pertumpahan darah saat ini berdiri dengan penguasa. Aura yang tak terlihat yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari penguasa. Adegan ini sedikit mengejutkan mereka. Mereka tidak berani percaya bahwa Sueying yang berkultivasi untuk waktu sesingkat itu akan menjadi penguasa. Mereka tidak bisa membantu tetapi membiarkan pikiran mereka menjadi liar pada apa yang muncul di depan mereka. Monarch Dongbo benar-benar menjadi penguasa. Jika bukan karena Raja Dongbo, perang dengan agama Bunda leluhur tidak akan berakhir begitu cepat. Pang Yi menambahkan. Monarch Green, Primal Master dan yang lainnya mengangguk. Keheningan jatuh sesaat. Banyak keberadaan kuat yang hadir, dewa dunia dari seluruh penggarap kosmos, dan sejumlah besar anak nakal telah mendengarnya dengan jelas. Raja legendaris, Dongbo, telah menjadi penguasa. Ini mengejutkan mereka, rasanya seperti keajaiban. Perang telah berakhir. Semua orang mulai bergerak kembali ke berbagai lokasi. Seluruh kultivator kosmos juga mendapatkan kembali kedamaian seperti biasanya. Keberadaan yang kuat di tingkat puncak juga menemukan bahwa selain Monarch Dongbo yang telah menjadi penguasa, eksistensi terkuat yang diakui publik di dunia dewa dan abis, God Kaisar Dewa Darah Berdarah telah mencapai ranah yang lebih tinggi. Banyak eksistensi yang kuat berseru kagum tentang hal ini. Ketika murid Huiming dan Forefather Scarlet Flame mengetahui bahwa Forefather Black Devil telah mati, mereka merasakan semua simpul di hati mereka mengendur. Dibandingkan dengan Sueying, keduanya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Secret Master Crimson Dash. Hubungan Sueying dengan Secret Master Crimson Dash memang sangat dangkal. Sementara membunuh Forefather Black Devil sebagian untuk membalas kebaikan Guru Suci, di sisi lain, Sueying ingin membunuh atas kemauannya sendiri,
karena Forefather Black Devil telah melakukan banyak perbuatan jahat. Aku sudah menjadi penguasa. Di masa lalu, aku berpikir untuk melakukan banyak hal, dan sekarang saatnya bagi aku untuk melakukannya sekarang. Pikir Sui Ying, tapi pembalasan oleh Tuan Pulau Temporal akan sangat kuat. Petik 2. Tuan. Suara teredam terdengar. Dewa Pulau Temporal, duduk di atas tikar rumput putih keperakan, membuka matanya. Dia tahu suara itu adalah roh harta karun kuil temporal yang melapor kepadanya. Ada apa? Tanya Lord Temporal Island. Beberapa orang kecil yang berada di bawah kendali aku telah diambil oleh Raja Dongbo, roh harta karun itu berkata dengan suaranya yang teredam. Dia juga menghapus jejak yang kutinggalkan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang Monarch Dongbo tahu ketika dia seorang transenden, Jian Huang, Master Klan Meisan, dan lainnya. Petik 2. Lord Temporal Island mendengus dingin. Biarkan dia membawanya pergi. Ada jutaan dan jutaan reinkarnator, kehilangan beberapa orang itu tidak banyak artinya. Petik 2. Baiklah. Suara teredam menjawab dengan patuh. Pergi. Temporal Island Lord lelah dengan percakapan ini. Dongbo Sui Ying ini tampaknya adalah seseorang yang sangat menekankan hubungan. Mata Dewa Pulau Temporal penuh dengan embun beku, tetapi sosok samar muncul jauh di dalam hatinya. Itu jauh, dan buram, tetapi sosok itu juga orang yang paling penting dalam hidupnya. Namun, itu sudah menjadi ilusi sekarang. Semua itu berubah menjadi lelucon, tidak lebih, tidak kurang. Lord Temporal Island mencibir, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sebelumnya mendapatkan informasi intelijen yang mengatakan bahwa ia telah bereinkarnasi dengan sekelompok kecil orang dari Sungai Waktu, seseorang bernama Tong San, Cheng Lingsu, dan junior kecil yang lebih lemah. Mereka harusnya adalah orang-orang dari dunia klan Xia. Siapa yang mengira bahwa ia bahkan akan menyelamatkan reinkarnator yang pernah bertualang di Crimson Rock Mountain bersamanya sebelumnya? Dia benar-benar lembut. Sungguh mengherankan bahwa ia menjadi penguasa dalam waktu yang singkat meskipun betapa lembutnya dia. Petik 2. Sama jijiknya dengan situasinya, dia tidak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Kekuatan Sui Ying dianggap di antara para penguasa. Hanya Raja Hijau dan penguasa penyucian yang bisa bertarung dengannya. Jika dia menggunakan Black Gourd itu, kecuali Blood God Emperor bertindak, dia tidak akan terkalahkan. Dalam hal kekuatan, dia sepenuhnya bisa menekan Tuan Pulau Temporal. Dengan demikian, Tuan Pulau Temporal hanya bisa bertahan. Lebih jauh, situasinya tidak lagi sama. Dewa pertumpahan darah Kaisar telah menjadi Dewa Void, menjulang di atas semua orang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, karena ketika reinkarnasi kosmos ini berakhir, mereka membutuhkan Kaisar pertumpahan darah untuk membawa mereka semua pergi. Kaisar darah pertumpahan darah bahkan adalah guru Sui Ying. Para penguasa pasti akan berteman dengan Sui Ying terlepas dari kekuatan atau potensinya demi masa depan mereka. Dengan demikian, sama jengkelnya dengan dia, Tuan Pulau Temporal hanya bisa bertahan untuk saat ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia dapat mencapai apapun yang ia inginkan. Sui Ying telah bereinkarnasi ke sekelompok besar orang semudah mengangkat tangannya. Namun, ini bukan masalah ringan bagi orang-orang yang bereinkarnasi. Saat Meisan Clan Master bertemu dengan cinta sejatinya, wajahnya meneteskan air mata, sementara Jian Huang tertawa terbahak-bahak sehingga air mata terbentuk di matanya. Guru. Sui Ying tiba di pangkalan lama agama ibu leluhur di tengah-tengah langit berbintang. Kastil berbentuk bola saat ini diselimuti oleh banyak susunan kompleks, semuanya di bawah kendali Dewa Kaisar Pertumpahan Darah, yang berdiri di kejauhan sambil terus merenungkan dan memahami tentang mereka. Adapun kapal perang kumis kayu, itu telah lama diserang, dengan semua pemimpin agama dalam dimusnahkan oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Kamu di sini, Sui Ying, terkekeh darah Kaisar Dewa saat dia melihat muridnya. Dia kemudian berbalik ke arah kastil bola kuno, dan menghela nafas. Pangkalan agama ibu leluhur ini hanya mengandung 2 pemimpin agama, dan telah disiksa sampai mati oleh aku menggunakan beberapa teknik rahasia. Saat ini, tidak ada yang tinggal di kastil, namun aku tidak bisa membukanya atau memperbaikinya sama sekali. Sui Ying, apakah kamu memiliki metode? Petik 2. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Gurunya memang telah menjadi Dewa Void.
Dia benar-benar bisa membunuh dua pemimpin agama meskipun terletak di dalam basis agama ibu leluhur. Ketika datang ke arai atau harta, ada kesenjangan yang terlalu besar antara aku dan kamu, guru. Dengan demikian, ada sedikit kebutuhan bagi guru untuk bertanya kepada aku tentang hal ini. Sui Ying menjawab. Dewa Darah Kaisar terkekeh. Sui Ying juga benar, muridnya mungkin berbakat, tetapi penelitian tentang segudang keberadaan pada akhirnya mengharuskan seseorang untuk menghabiskan banyak waktu dan upaya, dengan kemampuan pemahaman yang sangat baik sebelum seseorang dapat mencapai kesuksesan besar. Tanpa waktu yang cukup, mustahil bagi seseorang untuk mencapai prestasi besar. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menemuiku? Blood God Emperor terkekeh, katakan padaku, ada apa? Dengan wilayahnya saat ini, dia benar-benar tak tertandingi dalam kosmos. Saat ini, ia hanya berusaha berjalan lebih jauh dalam kultivasinya. Orang-orang dari klan yang sama seperti Iblis Leluhur, dan Guru Pedang Pulau Danau, semuanya berjalan di depan. Memang ada masalah, Sui Ying dengan sungguh-sungguh berkata, Guru, kuil temporal telah berakar di dunia dewa, jurang maut, dan bahkan dunia material. Ini adalah tumor ganas ke seluruh kosmos, karena itu bisa secara paksa membawa transcendence makna sejati kelas 3, mengendalikan jiwa mereka, sebelum memaksa mereka menjalani banyak misi hidup mati. Memaksa mereka untuk meredam diri antara hidup dan mati. Banyak dari mereka telah meninggal. Hanya kelas 2 transcendent makna sejati yang memiliki kekuatan untuk menolaknya. Namun, seberapa sulitkah bagi transenden makna sejati kelas 2 untuk muncul di dunia fana? Orang bisa mengatakan bahwa di dunia fana yang tak terhitung jumlahnya, kuil temporal dapat mengambil siapapun yang mereka inginkan, menyebabkan jutaan dan jutaan kehidupan disiksa dan mati. Bahkan jika beberapa menjadi dewa, mereka masih di bawah kendali mereka. Petik 2. Saat mereka direnggut, terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Sui Ying memandang Dewa Kaisar Pertumpahan Darah, dengan demikian, kuil temporal seharusnya tidak ada. Bahkan jika itu tetap ada, itu tidak bisa begitu saja mengambil kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kosmos. Petik 2. Kaisar Darah yang berdarah mengangguk setelah mendengar itu, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku setuju dengan kamu, kamu datang mencari aku karena kamu ingin aku melangkah maju secara pribadi? Petik 2. Iya nih, Dewa Pulau Temporal mengendalikan ruang waktu. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya jika aku menyebutkan masalah ini. Jika itu adalah guru, maka semuanya akan berbeda. Sui Ying menjawab. Kaisar Darah yang bercampur darah dengan ringan mengangguk, beberapa waktu yang lalu, aku, Primal Master, dan yang lainnya juga menentang hal ini. Tetapi kami tidak bisa berurusan dengan Dewa Pulau Temporal saat itu. Kami hanya bisa bernegosiasi dengan dia untuk menetapkan beberapa aturan untuk menjaga keseimbangan kosmos. Petik 2. Tapi sekarang, ini saatnya untuk berubah. Dewa Darah Kaisar-Kaisar mengangguk, bagaimana dengan ini, mulai sekarang, kuil temporal hanya bisa membawa pergi mereka yang sudah mati. Mengukur kembali tubuh mereka yang berdaging lagi sebelum mengirim mereka untuk memulai perjalanan hidup yang lain. Petik 2. Baiklah. Mata Sui Ying cerah. Dengan benar, mati adalah akhir dari perjalanan hidup seseorang. Memberi mereka kesempatan untuk perjalanan baru mungkin merupakan hal yang baik bagi mereka. Masalah ini akan menjadi seperti itu kalau begitu. Dewa Darah Kaisar mengangguk. Dengan statusnya saat ini, dia bisa memaksa Lord Temporal Island untuk patuh mendengarkannya hanya dengan berbicara. Jika pihak lain tidak setuju dengan dia hanya akan menghilangkan kuil temporal. Guru, aku selalu ingin bertanya kepada kamu, mengapa kamu membangun kedai pertumpahan darah di masa lalu? Tanya Sui Ying. Kaisar Darah Pertumpahan Darah mengangkat alisnya, dan terkekeh, kamu bocah. Pertama, aku telah membangun banyak Bloodset Tavern di seluruh dunia dewa, abis, dan dunia material karena tidak mungkin bagi pembunuh untuk diakhiri. Karena itu masalahnya, aku mungkin juga memberikan beberapa aturan profesi assassin. Kedua, alasan utama mengapa aku menciptakan Bloodset Tavern adalah karena banyak pembunuh di seluruh kosmos melakukan pembunuhan mereka, aku juga akan memiliki bagian dari karma ini. Aku akan membiarkan karma yang tak berkesudahan ini menimpa tubuh aku siang dan malam, pembantaian, darah, pembalasan.
Semuanya dimaksudkan untuk meredam alam hatiku dan memungkinkanku untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam di Dao of Destruction dan Dao of Bloodshed. Petik 2. Sui Ying tertegun. Demi kultivasi, membiarkan karma yang tak berujung ditimbulkan pada tubuhnya siang dan malam, membiarkan darah dan lolongan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dirinya untuk selamanya. Hidup seperti itu sama saja dengan penyiksaan. Lanjutkan, kata darah Dewa Kaisar. Karena penyebutan itu berasal dari Kaisar Pertumpahan Darah, Lord Temporal Island hanya bisa mengakui kata-katanya dengan patuh. Kuil temporal sekarang hanya bisa membawa jiwa orang-orang yang telah meninggal. Banyak reinkarnator yang pernah diculik secara paksa akan diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka menginginkan kebebasan mereka. Mereka yang memilih untuk tetap menjadi reinkarnator akan sangat dihargai. Waktu berlalu. Karena kemunculan Dewa Void, dengan keberadaan tak tertandingi yang melindungi seluruh kosmos, kosmos menjadi lebih damai. Semua orang tahu bahwa mereka bisa pergi ketika zaman kosmos ini berakhir, mengakibatkan tidak adanya kecemasan dan urgensi. Para penguasa juga telah membentuk hubungan yang lebih dekat satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Sui Ying mengeluarkan avatar Little Chong Seven, dan membiarkannya berkultivasi dan meredam dirinya di dunia yang lebih luas. Adapun istrinya Jing Qiu, Dong Boyu, King Yao, muridnya Mo Chong Yun, muridnya Jia Yun dan Chi Qiu Bai, ia telah mengirim mereka ke Devil Mountain Cosmos. Namun, mereka hanya tinggal di sana selama kurang dari 1 juta tahun. Orang yang tinggal paling lama di sana adalah Mo Chong Yun yang tinggal selama total 980.000 tahun. Secara alami, 1 juta tahun di kultivator kosmos adalah lebih dari 3 miliar tahun di Devil Mountain Cosmos. Dengan teman baik Sui Ying, Yang Mulia Ketiga, bantuan Jiao Yun Liu, Jing Qiu dan yang lainnya mendapatkan lingkungan terbaik untuk kultivasi, memungkinkan mereka mempelajari sistem lain dan dibimbing oleh para pakar sistem lain dalam Devil Mountain Cosmos. Putrinya, King Yao, akhirnya berhasil menjadi keberadaan yang kuat setelah total 900 juta tahun. Yang lain adalah murid tertuanya, Mo Chong Yun, yang membutuhkan total 300 juta tahun untuk mencapai terobosan ke Powerful Existence. Adapun yang lain, mereka masih terjebak di tahap 4 dunia Dewa Dunia. Jing Qiu telah mulai berkultivasi di jalur Dao lain, Hex. Namun, dia tidak dapat melakukan terobosan untuk saat ini. Di dalam kabut hitam, di Monarch Dongbo Residence, Sui Ying berjubah putih sedang menonton langit berbintang sendirian sebelum sosok muncul di samping. Dia adalah Jing Qiu. Sui Ying, Jing Qiu berkata dengan nada lembut, mereka tidak tahan lebih lama. Sui Ying merasakan tubuhnya bergetar. Dia telah mencoba semua metode untuk membantu ayahnya, ibu, adik lelakinya, Paman Zong dan Paman Tong, untuk mencapai wilayah dewa. Namun, ada batas umur dewa. Sebagian besar hanya akan hidup sekitar 100 juta tahun atau lebih. Orang tuanya hampir mencapai akhir masa hidupnya beberapa saat yang lalu. Namun, mereka mengandalkan harta Eden untuk mengendalikan arus waktu, menunggu Paman Zong, Paman Tong, dan adik lelakinya King Si. Ini karena mereka ingin pergi bersama. Pada saat ini, suasana hati mereka cukup baik, semuanya merasa puas dengan kehidupan mereka. Ayah, ibu, Paman Zong, Paman Tong, si kecil Sui Ying merasakan jantungnya bergetar. Beberapa orang ini adalah hal terpenting dalam hatinya. Namun, mereka semua akan meninggalkannya. Ini adalah perpisahan untuk kekekalan. Sui Ying merasa hatinya semakin kosong. Ini adalah hari yang ditakuti Sui Ying untuk waktu yang lama. Namun, itu tetap datang tak terhindarkan. Dia pernah berpikir bahwa dia bisa menerima hal-hal dengan tenang. Namun, ketika momen itu tiba, dia mendapati bahwa dia hampir tidak bisa menerimanya. Rasanya Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.